Pernah nggak kalian merasa sudah berusaha menyampaikan sesuatu dengan baik, tapi orang yang mendengarnya malah kebingungan atau salah paham? Mungkin kalian sering berpikir, kok bisa ya pesan yang aku sampaikan nggak nyampe? Apa aku kurang jelas bicaranya? Atau pendengarnya yang budek? Nah, ternyata salah satu penyebabnya bisa jadi karena kalimat yang kita gunakan itu nggak efektif. Mungkin kalimat yang kita katakan atau tulis kurang tepat, sehingga pendengar atau orang lain tidak paham apa yang ingin kita sampaikan. Dan kalau kita ingin menjadi seorang penulis, seperti penulis novel atau copywriting, kita harus paham dulu nih apa itu kalimat efektif dan bagaimana cara membuatnya. Kalau kita yang ingin menjadi penulis tidak bisa dan paham apa itu kalimat efektif, yang ada nanti novel ataupun tulisan yang kita buat kurang bagus dan tidak bisa dipahami oleh orang lain. Jadi, di video ini, saya dan teman-teman saya bakal kupas tuntas apa itu kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat efektif sebagai alat komunikasi. Kalimat dikatakan efektif apabila mencapai sasarannya dengan baik. Ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang menyampaikan dan yang menerima. Selain itu, ada sesuatu yang disampaikan, yaitu berupa gagasan, pesan, atau pemberitahuan. Kalimat yang efektif dapat menyampaikan pesan, gagasan, ide, atau pemberitahuan kepada si penerima sesuai dengan yang ada dalam benak si penyampai. Menurut Nazar pada 2004, pengertian kalimat yang efektif dan benar adalah kalimat dengan penggunaan jumlah kata yang sedikit, dapat mengungkapkan gagasan yang padat dan tepat tanpa terjadinya pelanggaran terhadap kaidah setiap unsur dan aspek bahasa. Menurut pendapat lain seperti Razak pada tahun 2000, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan tergambar lengkap dalam pikiran si penerima, persis seperti apa yang disampaikan. Banyak definisi yang dapat menjelaskan makna dan tujuan dari kalimat efektif tersebut. Namun, pada dasarnya dari beberapa definisi tersebut banyak memiliki kesamaan, yakni bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kata dengan hemat, namun ide atau pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan sama. Kesimpulannya, kalimat efektif adalah kunci dalam berkomunikasi secara efektif. Dengan menggunakan kalimat efektif, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih baik, menghindari kesalahpahaman, dan mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Kalimat efektif juga mencerminkan kemampuan berbahasa yang baik dan profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan efisien. Berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif beserta contoh dan penjelasannya. Yang pertama, struktur yang jelas, yaitu subjek, predikat, dan objek. Penjelasannya, kalimat efektif harus memiliki struktur kalimat yang jelas dengan subjek, predikat, dan objek yang sesuai. Contohnya yaitu, siswa membaca buku. Dengan penjelasan, subjek itu siswanya, predikat itu membacanya, dan objek yaitu buku tersusun jelas. Kalimat ini efektif karena tidak membingungkan. 2. Singkat dan padat. Penjelasannya yaitu, kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, hanya kata yang diperlukan untuk menyampaikan makna. Contohnya yaitu, dia pulang. Penjelasannya, kalimat singkat dan langsung pada makna tanpa tambahan kata yang tidak perlu. Lebih efektif daripada dia akhirnya pulang ke rumahnya setelah menunggu lama. Lalu yang ketiga, tidak berbelit-belit. Penjelasannya yaitu, kalimat efektif tidak bertele-tele atau menggunakan anak kalimat yang tidak perlu. Contoh, guru memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Penjelasannya yaitu, kalimat ini langsung dan tidak berbelit-belit. Bandingkan dengan guru memberikan penjelasan yang meskipun panjang pada akhirnya mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata redundant atau berlebihan. Penjelasannya yaitu, kalimat yang efektif tidak mengulang informasi yang sudah
jelas atau menggunakan kata-kata dengan makna yang sama. Contohnya yaitu mereka maju ke depan. Penjelasannya itu kata maju ke depan atau kata ke depan redundan karena kata maju sudah menunjukkan arah ke depan. Kalimat efektifnya yaitu mereka maju. Yang selanjutnya yang kelima, diksi yang tepat. Penjelasannya yaitu pemilihan kata dalam kalimat harus tepat dan sesuai dengan konteks sehingga pesan tersampaikan dengan baik. Contohnya yaitu, dia sangat bersemangat saat presentasi. Penjelasannya itu, kata bersemangat lebih tepat daripada bertenaga dalam konteks presentasi karena menunjukkan motivasi yang sesuai. Lalu selanjutnya yang keenam, menggunakan kalimat aktif. Penjelasannya itu, kalimat aktif lebih efektif karena subjeknya jelas dan menunjukkan tindakan langsung. Contohnya yaitu, siswa menyelesaikan tugas. Penjelasannya yaitu, kalimat ini efektif karena kalimat lebih ringkas dan jelas dibandingkan dengan tugas diselesaikan oleh siswa. Kalimat pasif. 7. Konsistensi dalam penggunaan kata ganti. Penjelasannya yaitu, kata ganti harus konsisten sesuai dengan subjek atau objek yang dirujuk agar tidak membingungkan. Contohnya, para siswa harus membawa buku mereka. Penjelasannya yaitu, kata ganti mereka sesuai dengan subjek para siswa ini lebih dibandingkan para siswa harus membawa bukunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif beserta perbedaannya. Kita sudah punya contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Kita mulai dari kalimat tidak efektif terlebih dahulu. Contoh kalimat tidak efektif yaitu dalam waktu yang tepat, tugas yang telah diberikan kepada para siswa oleh para guru harus dikumpulkan pada saat yang telah ditentukan. Ini termasuk kalimat yang tidak efektif karena terlalu panjang, berbelit-belit, dan menggunakan kata-kata yang tidak perlu, sehingga mengaburkan makna utama. Banyak informasi yang bisa disampaikan dengan lebih ringkas. Untuk contoh kalimat efektifnya sendiri, yaitu siswa harus mengumpulkan tugas dengan tepat. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat efektif, karena singkat, jelas, dan langsung ke inti pesan. Di situ ada satu subjek yaitu siswa, satu predikat harus mengumpulkan dan terhubung secara langsung oleh satu objek yaitu tugas, sehingga makna yang tersampaikan tanpa kebingungan. Nah, apa sih perbedaan antara kalimat efektif dan tidak efektif? Di sini ada beberapa contoh perbedaan antara kalimat efektif dan tidak efektif, yaitu strukturnya yang sederhana, penggunaan kata yang tepat, kejelasan pesan, dan keringkasan. Di sini ada penjelasan dari perbedaan antara kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama adalah struktur yang sederhana. Kalimat efektif sendiri memiliki struktur yang sederhana karena tidak banyak anak kalimat yang berlebihan. Sedangkan kalimat tidak efektif banyak kata atau frasa yang tidak perlu dan mengganggu kejelasan pesan. Ada juga yang namanya penggunaan kata yang tepat. Di kalimat efektif sendiri menggunakan kata yang tepat sesuai konteks dan tidak berlebihan. Sedangkan kalimat tidak efektif menggunakan kata-kata yang tidak relevan atau berlebihan, sehingga pesan yang disampaikan tidak langsung sampai. Di sini ada yang namanya kejelasan pesan. Jika pesan itu langsung dimengerti dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, itu termasuk ke dalam kalimat yang efektif. Sedangkan untuk kalimat tidak efektif sendiri, pesan itu bisa menimbulkan kebingungan atau interpretasi ganda karena kurangnya fokus. Hal yang perlu diperhatikan juga yaitu keringkasan. Untuk kalimat efektif sendiri, kalimatnya disampaikan dengan singkat tanpa kehilangan makna. Sedangkan kalimat tidak efektif, kalimat itu biasanya terlalu panjang dan memuat informasi yang tidak relevan. Berikut adalah kesalahan umum dalam membuat kalimat tidak efektif. Kesalahan umum dalam membuat kalimat tidak efektif biasanya terjadi
karena berlebihan penggunaan kata, struktur yang tidak jelas, ketidakselarasan antara subjek dan predikat, atau penggunaan kata yang tidak tepat. Untuk menghasilkan kalimat yang efektif, penting untuk memastikan kalimat yang jelas, singkat, dan logis. Berikut adalah beberapa kesalahan umum dalam membuat kalimat tidak efektif secara lengkap. 1. Penggunaan kalimat yang tidak perlu. Contohnya, masuk ke dalam. Kata ke dalam berlebihan. Efektifnya adalah masuk ruangan. Kedua, kalimat berbelit-belit. Contohnya, saya ingin memberitahu tentang kejadian kemarin di mana saya bertemu. Efektif, kemarin saya bertemu seseorang yang berkata. 3. Subjek dan predikat yang tidak jelas. Contohnya, dengan kedatangan pejabat, peresmian dilakukan. Efektifnya adalah pejabat meresmikan acara. 4. Penggunaan kata baku yang tidak tepat. Contohnya, sangat berpartisipasif. Efektif, sangat aktif. 5. Penggunaan kata berulang. Contoh, melihat dengan mata kepala sendiri. Efektifnya adalah melihat sendiri. 6. Kata ganti tidak konsisten. Contohnya, para siswa harus menyerahkan tugasnya. Yang efektif adalah para siswa harus menyerahkan tugas mereka. 7. Konjungsi tidak tepat. Contohnya, ingin membeli tetapi tidak punya uang. Yang efektif adalah ingin membeli karena tidak punya uang. 8. Kalimat pasif yang berlebihan. Contohnya, keputusan yang dibuat oleh pimpinan. Yang efektif adalah pimpinan membuat keputusan. 9. Makna ganda atau ambigu. Contohnya, dia tidak pergi karena cuaca. Yang efektif adalah dia tidak pergi karena cuaca buruk. 10. Urutan tidak logis. Contohnya, surat dikirim kepada dia yang berisi undangan. Yang efektif adalah kami mengirim undangan kepadanya. Kali ini saya akan melanjutkan tips membuat kalimat efektif. Menyusun kalimat yang singkat namun padat adalah kunci untuk komunikasi yang efektif. Berikut beberapa tips untuk mencapai hal tersebut. 1. Fokus pada inti pesan, identifikasi gagasan utama yang ingin disampaikan dan dihindari menyertakan informasi yang tidak relevan. Contoh, selesaikan tugas hari ini. Lebih efektif daripada saya ingin Anda menyelesaikan tugas yang telah diberikan pada hari ini. 2. Gunakan diksi yang tepat. Pilih kata-kata yang secara langsung menggambarkan maksud Anda tanpa penjelasan tambahan. Contoh, tutup pintu. Lebih baik daripada silakan menutup pintu. 3. Hindari pengulangan. Eliminasi kata atau frasa yang diulang-ulang tanpa tujuan jelas. Contoh, naik ke atas. Cukup menjadi naik. 4. Gunakan kalimat aktif. Struktur kalimat aktif lebih langsung dan mudah dipahami dibandingkan kalimat pasif. Contoh, saya membaca buku. Lebih jelas daripada buku dibaca oleh saya. 5. Perhatikan struktur kalimat. Susun kalimat dengan urutan subjek, predikat, dan objek yang logis untuk memudahkan pemahaman. Contoh, anak bermain bola. Lebih efektif daripada bola dimainkan oleh anak. 6. Hindari kata-kata yang tidak perlu. Jangan gunakan kata-kata tambahan yang tidak memberikan nilai tambah pada kalimat. Contoh, pada saat ini saya sedang belajar. Bisa disingkat menjadi saya sedang belajar. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat menyampaikan informasi secara lebih efisien dan efektif. Oke, jadi kesimpulannya, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan tepat sasaran. Untuk mencapai kalimat yang efektif, kita perlu memerhatikan penggunaan kata yang tepat, struktur kalimat yang sederhana,
dan ketiadaan kata-kata yang berlebihan atau berulang. Kalimat yang efektif juga menggunakan kalimat aktif, bukan pasif, serta dihindarkan dari kesalahan tata bahasa seperti redundansi dan makna ganda. Dengan menyusun kalimat secara logis, memilih kata yang relevan, dan memastikan setiap unsur kalimat memiliki fungsi yang jelas, pesan dapat tersampaikan dengan lebih mudah dan dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Menerapkan prinsip-prinsip kalimat efektif membantu memperjelas komunikasi, meningkatkan pemahaman, dan mencegah terjadinya kesalahpahaman. Oke, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.